Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kembali lagi dengan mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Manufaktur. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi dengan kompetensi dasar 3.31, yaitu mengevaluasi hasil perhitungan harga pokok proses produksi, serta 4.31, yaitu menyusun laporan harga pokok proses produksi. Perhatikan pada bab 3 dengan judul Menghitung Harga Pokok Proses untuk kelas 12 Akuntansi Keuangan Lembaga. Menghitung harga pokok proses terdiri dari 3 materi. Yang pertama, metode harga pokok proses. Yang kedua, proses produksi melalui satu departemen. Yang ketiga, proses produksi melalui 2 departemen. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi metode harga pokok proses, yaitu yang pertama, pengertian metode harga pokok pesanan. Yang kedua, karakteristik metode harga pokok proses. Yang ketiga, prosedur penentuan harga pokok produk pada metode harga pokok proses. Yang keempat, unsur harga pokok produksi. Yang kelima, biaya produksi standar. Yang keenam, selisih biaya produksi. Baik, kita mulai penjelasan kali ini dengan pengertian metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses merupakan metode penentuan harga pokok dengan cara mengumpulkan biaya produksi tiap-tiap departemen yang terjadi selama periode tertentu. Kemudian, membaginya dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan. Metode harga pokok proses umumnya digunakan untuk perusahaan yang memproduksi produknya secara massal. Contohnya, pabrik tekstil dan pabrik kertas. Perhatikan perbedaan antara metode harga pokok proses dan metode harga pokok pesanan. Pada pengumpulan biaya, harga pokok proses dikumpulkan pada akhir periode, sedangkan harga pokok pesanan dikumpulkan setelah pesanan selesai. Pada perhitungan harga pokok proses, total biaya produksi selama satu periode dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan pada periode yang bersangkutan. Sedangkan harga pokok pesanan, total biaya produksi suatu pesanan dibagi dengan jumlah produk yang dipesan. Pada penggolongan biaya langsung, harga pokok proses tidak membedakan biaya langsung dengan biaya tidak langsung, serta harga pokok menggunakan BOP. Sedangkan harga pokok pesanan membedakan biaya langsung dengan biaya tidak langsung, serta harga pokok pesanan menggunakan BOP yang dibebankan. Selanjutnya, pada proses produksi, harga pokok proses secara terus-menerus karena produk ditujukan untuk mengisi pasar, sedangkan harga pokok pesanan terputus-putus bergantung pada pesanan. Terakhir, pada produk yang dihasilkan, harga pokok proses produk standar yang seragam atau homogen, sedangkan harga pokok pesanan beraneka ragam jenis dari ukuran sesuai dengan selera pemesanan. Selanjutnya, kita masuk ke materi karakteristik metode harga pokok pesanan. Karakteristik metode harga pokok pesanan bisa dilihat dari 2 proses produksi dan proses pengumpulan biaya.
Berdasarkan proses produksi dibagi 3. Yang pertama, proses produksi dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, produk yang dihasilkan merupakan produk standar yang bersifat homogen atau seragam. Yang ketiga, tujuan produksi adalah mengisi persediaan, bukan untuk memenuhi pesanan. Sedangkan karakteristik metode harga pokok pesanan berdasarkan proses pengumpulan biaya itu terdiri dari 4. Yang pertama, biaya produksi dikumpulkan pada setiap periode tertentu dan dicatat pada akun barang dalam proses. Yang kedua, harga pokok produksi satuan dihitung pada setiap akhir periode tertentu. Yang ketiga, jika produk diolah melalui lebih dari satu departemen, HPP pada departemen sebelumnya akan menambah HPP pada departemen berikutnya sampai menjadi produk jadi. Terakhir, yang keempat, laporan HPP dipakai untuk menghitung biaya produksi satuan ataupun keseluruhan. Selanjutnya, materi prosedur penentuan harga pokok produk pada metode harga pokok proses, yaitu dengan 4 prosedur. Yang pertama, mengumpulkan data produksi setiap produk dalam periode tertentu untuk menyusun laporan produksi serta menghitung produksi ekuivalen dan harga pokok satuan. Yang kedua, mengumpulkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik untuk setiap jenis produk dalam periode tertentu. Yang ketiga, menghitung harga pokok satuan setiap elemen biaya, yaitu jumlah elemen biaya tertentu dibagi produksi ekuivalen dari elemen biaya yang bersangkutan. Yang keempat, menghitung harga pokok produk selesai yang dipindahkan ke gudang atau ke departemen berikutnya dan menghitung harga pokok barang dalam proses akhir. Selanjutnya kita masuk ke materi unsur harga pokok produksi. Unsur harga pokok produksi terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, unsur bahan baku atau direct material. Yang kedua, unsur biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Yang ketiga, unsur biaya overhead pabrik atau factory overhead cost. Untuk biaya produksi standar digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama, standar teoritis. Yang kedua, standar rata-rata biaya waktu lalu. Yang ketiga, standar normal. Dan yang terakhir adalah standar terbaik yang dapat dicapai. Terakhir, mengenai materi selisih biaya produk. Selisih biaya produk dapat terjadi pada tiap-tiap unsur biaya produk, yaitu pada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Baik, cukup sekian materi yang Ibu jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dan ada penjelasan yang kurang dimengerti. Ingat pesan Ibu 3M, memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan. Ibu akan mengakhiri penjelasan hari ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.